Kalian suka kepikiran gak sih, kenapa kebanyakan orang yang bergerak di industri kreatif itu demen banget pada pakai MacBook? Mari kita bahas di video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen coba untuk menjawab pertanyaan kenapa sih kebanyakan pekerja di industri kreatif itu demen banget pada pakai MacBook. Dan ini memang pertanyaan gue juga dari dulu karena gue tumbuh itu dengan sistem Windows. Mungkin buat ngasih gambaran background dulu, gue itu dulu doyan juga rakit PC pertama yang gue rakit itu zamannya AMD Phenom 2 kalau nggak salah. Dan beberapa tahun kemudian, karena waktu itu gue rakit juga buat gaming ya, VGA-nya juga Radeon gitu kan, dan masih kemakan omongan dari toko-toko komputer. Lalu setelah itu gue sempet upgrade juga, gue rakit PC lagi beberapa tahun kemudian, itu zaman Ryzen baru keluar. Tapi gue udah pakai VGA-nya tuh pakai Nvidia waktu itu, pakai GTX 1060-nya Galax, karena Nvidia itu punya CUDA core yang itu kepake kalau misalkan kita pakai software editing gitu kan, terutama kayak di After Effects. Sama dulu gue ada beberapa kali belajar 3D juga dengan 3ds Max gitu ya. Jadi gue ngejar CUDA core-nya waktu itu. Dan laptop sendiri, gue juga dari dulu tuh Windows. Laptop pertama gue itu adalah Samsung. Sangat jarang orang punya laptop Samsung, tapi dulu gue punya Samsung yang stylenya kayak Chromebook gitu. Dan gue sempat upgrade ke laptop gaming MSI GS70 atau GS60, gue lupa, tapi laptop gaming tipis gitu. Dan ketika gue udah ada channel ST Media, kita juga dulu banyak review laptop, gue dapet kesempatan juga nyobain banyak banget laptop gaming yang gue pakai agak lama juga. Kayak dari ROG sendiri, gue ada pakai ROG Strix, gue juga pernah Daily Drive Zephyrus gitu ya. Sama terakhir itu yang gue lumayan demen banget, bukan terakhir sih, terakhir tuh gue pakai ROG Strix. Cuman gue pernah cukup lama yang gue demen banget itu adalah pakai Gigabyte Aero 15 gitu. Dan itu adalah kalau nggak salah saat itu ya, itu satu-satunya laptop gaming, dia gebrakan pertama gitu, laptop gaming yang stylenya agak-agak mirip MacBook, dan dia bawa Pantone Certified Color untuk layarnya gitu. Jadi dia punya akurasi warna yang baik untuk para fotografer. Bahkan waktu itu gue sempat jembatani juga si Gigabyte ini untuk buka booth di salah satu toko kamera yang gede di Indonesia gitu kan. Cuman ya nggak kesampaian dan Gigabyte-nya juga malah hilang sekarang. Tapi ya itu gue ngasih background tersebut buat ngasih tahu juga kalau gue juga paham hal-hal yang berkaitan dengan teknis gitu. Karena biasanya stigma orang pada pengguna Apple itu biasanya mereka merasa pengguna MacBook itu nggak paham teknis gitu, nggak paham produknya gitu, nggak tahu soal RAM, nggak tahu soal prosesor gitu. Biasanya ya mereka punya stigma seperti itu ke user Apple. Tapi ya di sini gue ngasih background kalau gue ngerti juga seputar hal-hal tersebut. Tapi kalau kalian ngikutin ST beberapa tahun ke belakang, kalian juga tahu kalau gue sekarang udah masuk ke dalam full Apple ecosystem. Jadi gue pakai MacBook, gue punya iPad, gue juga pakai iPhone. Bahkan iPad gue sekarang ada 3 dengan 3 ukuran yang berbeda-beda yang aktif kita pakai buat produksi juga. Kayak sekarang lagi gue pakai juga di sini. Dan gue ingin memberikan atau sedikit sharing juga alasan gue kenapa gue masuk full ke Apple ecosystem dari sudut pandang gue pribadi gitu. Jadi ini adalah personal experience gue, personal reasoning gue yang mungkin bisa berguna juga buat kalian. Karena awalnya gini, gue sendiri juga merasa kalau Apple itu kuatnya lebih ke stigma dan branding gitu. Jadi dimana tiap pekerja-pekerja kreatif itu kayak lebih relevan kalau misalkan mereka pakai Apple. Dan menurut gue ini valid-valid aja gitu ya, karena gue sendiri dulu SMK Multimedia, dan setiap kali gue coba untuk kerja masuk ke dalam lingkup profesional, either ngikut sama fotografer, ngikut sama produksi video, ngikut sama berbagai kerjaan-kerjaan lain, itu rata-rata mereka pakai MacBook Pro. Sama waktu itu gue yang lumayan berkesan juga, waktu gue ada magangnya sih nggak nyambung ya, magangnya tempat call center gitu sebenarnya. Tapi waktu itu ada vendor Compro, company profile, pengen ya mengajukan untuk kita ngerjain company profile. Dan ketika lagi briefing pertama gitu, lagi pitching, ya mereka pakai MacBook gitu kan. Jadi itu kayak sebuah mindset juga gitu, yang mau nggak mau ya nggak bisa dilawan. Karena gue saat itu benci sama MacBook gitu. Gue sendiri demennya ya ngoprek-ngoprek, makanya laptop gue dari dulu juga laptop gaming, lalu gue juga rakit PC dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa dilawan kalau di lingkup profesional stigma dan branding dari Apple ini sangat kuat gitu. Dan itu lumayan menentukan penilaian dari eksternal juga, dari klien gitu. Jadi ketika klien ngelihat si pekerja
pekerjanya atau si vendornya ini pakai MacBook akan terlihat lebih relevan dibandingkan mungkin kalau dia datang dengan sebuah laptop gaming. Jadi dari dulu tuh gue juga ngeliat ya, orang-orang yang di sekitar gue yang hobi foto video juga gitu kan, ngambil MacBook dengan alasan ya untuk memberikan branding tersebut gitu, untuk memberikan kesan mereka profesional, untuk memberikan statement bahwa mereka adalah pekerja kreatif, which is nggak salah gitu ya. Dan mungkin belakangan ya orang udah pede-pede aja nggak pakai MacBook juga, tapi kita masih nggak bisa berbohong kalau mayoritas masih ya menerapkan hal tersebut. Dan gue sendiri merasa ya sebenarnya valid-valid aja untuk mereka melakukan hal tersebut, karena balik lagi di marketnya sendiri ketika kalian nyari klien itu lumayan jadi penilaian. Tapi alasan gue masuk ke ekosistem Apple sama sekali bukan itu. Karena dulu juga gue nggak peduli dengan statement-statement berikut gitu. Statement-statement yang gue sebutkan tadi. Karena gue lebih mencari fungsinya seperti apa. Dan di sini gue akan kasih list kenapa gue akhirnya pakai MacBook dan masuk ke Apple ecosystem. Pertama yang bikin gue mulai ngelirik MacBook itu adalah ketika Apple memutuskan untuk bikin prosesor sendiri yang disebut dengan Apple Silicon gitu ya, yang dimulai dengan Apple M1. Dan itu bener-bener bikin gue waktu itu ya ngelirik banget untuk pindah ke Apple ecosystem. Karena ya terbukti gitu dari segi performa dia bener-bener kenceng banget. Walaupun waktu zaman M1 pertama keluar itu gue juga belum langsung nyemplung ya, karena early adopter biasanya paling sial gitu kan, harus ada optimisasi dulu dan lain sebagainya. Dulu juga kalau kita pengen jalanin software Adobe harus pakai Rosetta gitu kan, jadi nggak full compatible. Dan akhirnya gue memilih untuk masuk di zamannya M1 Pro gitu, ketika keluar MacBook Pro seri terbaru juga. Dan kenapa gue sampai kepikiran untuk pindah waktu itu? Karena sebelum gue masuk ke MacBook, gue itu punya iPad. Dan balik lagi ya, gue bukan karena gengsi, bukan karena statement. Gue punya iPad 2 tahun, itu dengan HP gue tuh Samsung Note 9 gitu ya, dan laptop gue adalah ROG gitu. Dan gue pakai iPad waktu itu, dia jadi satu-satunya device di kantornya ST Media yang bisa jalanin 4K 120p H265 dari kamera Z-Cam. Waktu kita review Z-Cam. Waktu itu kalau nggak salah, gue nggak tahu deh footage-nya masih ada apa nggak ya. Waktu itu slow-mo-nya tuh kita sambil nyuci motor kalau nggak salah. Tapi ya, kalian bayangin dari semua laptop gaming yang gede-gede, PC rakitan, kita juga dulu PC-nya Ryzen 7 waktu itu. Dan ya mereka nggak ada yang bisa jalanin flawless footage tersebut gitu. Preview aja tuh patah-patah. Sedangkan waktu itu gue masukin ke iPad, kok gue pakai LumaFusion aja nih, jalan aja, ngeplay aja lancar gitu si slow-mo-nya ini. Nah, di situ gue merasa oke, kalau misalkan mereka menerapkan teknologi ini masuk ke dalam prosesor desktop, gue menyimpulkan ya pastinya bakal gila banget. Karena Apple itu punya, kalau kita ngomongin chipsetnya Apple ya, dia itu punya chip yang dedicated untuk media engine. Media engine ini semacam kayak tadi mungkin gue sempat nyebut CUDA core gitu ya. CUDA core kalau di Nvidia buat simulate apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan 3D, special effect dan kawan-kawannya. Sedangkan di Apple ini dia punya media engine yang jadi semacam booster kalau misalkan kita jalanin file H264, H265 dan juga ProRes-nya mereka. Dan itu terbukti gue jalaninnya waktu itu masih iPad Pro 2020, belum M1, tapi ya itu udah lancar banget gitu. Sehingga gue punya ekspektasi, oke, kayaknya MacBook Pro dengan M1 Pro adalah keputusan yang tepat. Dan memang terbukti juga gitu setelah gue beli, benar-benar semua file video bisa gue jalankan dengan sangat lancar. Walaupun pas gue masuk sih, pas gue beli yang M1 Pro itu, beberapa software pun gue masih jalanin pakai Rosetta ya. Balik lagi, karena ada transisi, ada masa ketika belum semua software tuh compatibility-nya bagus gitu. Jadi ada beberapa kali crash dan lain sebagainya. Tapi di tahun ini, hal tersebut udah nggak berasa sama sekali gitu. Jadi ya benar-benar mantep banget. Lalu yang kedua, alasan kenapa gue masuk ke MacBook adalah layar di MacBook Pro itu benar-benar appealing buat kita lihat karya-karya visual. Mau fotografi, mau videografi, layarnya tuh benar-benar cakep. Ini dulu gue denial banget gitu. Makanya gue waktu pakai Gigabyte Aero 15 yang udah Pantone, itu gue juga kayak bangga-banggain sendiri. Tapi memang untuk laptop gaming ya dia paling bagus gitu waktu itu. Cuman dengan teman-teman gue yang pada pakai MacBook, sebenarnya ya itu udah jadi hal biasa buat mereka gitu. MacBook Pro layarnya memang sudah sebagus itu. Tapi kalau kalian cobain yang versi MacBook dulu sebenarnya dengan MacBook yang zaman sekarang ya, dari M1 Pro lah, itu layarnya jauh banget gitu. Sekarang udah jauh lebih cakep lagi. Jadi ya, itu salah satu yang menurut gue bisa jadi alasan untuk justifikasi juga kenapa masuk ke MacBook. Dari layar sendiri aja udah secakep itu. Lalu yang selanjutnya yang gila juga adalah baterainya.
Gila, ini baterainya awet banget dan tahan gitu ya. Jadi gimana ya gue menjelaskannya ya? Awet, tahan sama aja. Cuman gini, ini sebenarnya applicable mungkin di M1 ya. Akan berbeda kalau misalkan kalian masih pakai MacBook-nya zaman-zaman Intel, zaman-zaman gue nggak suka MacBook gitu ya. Tapi ini berlaku banget di M1. Dia baterainya sangat awet. Gue pakainya jorok, gue akan jelasin juga kenapa. Dia baterainya awet. Gue misalkan bawa tanpa bawa casan pun, gue bawa seharian keluar kerja, dia masih sangat tahan. Bahkan ketika gue editing sekalipun, full performance juga. Ini juga gap besar gitu. Waktu gue pertama pakai MacBook ini culture shock gitu ya. Kalau misalkan gue pakai laptop gaming, full performance-nya harus sambil colok listrik. Di MacBook nggak perlu gitu ya, pakai baterai pun udah full performance. Dan kipasnya juga nggak berisik gitu kan ketika dia lagi full performance. Kenapa gue bilang awet? Karena kita udah ada, gue pakai MacBook Pro yang M1 Pro. Gue sempat bikin video juga kemarin ketika di tahun 2025 masih worth it atau enggak. Pas gue cek, dia masih berada di 80% lebih gitu, baterai health-nya. Dan gue tuh pakainya jorok, kita pakai bener-bener buat adventure juga. Dan ketika dia standby di meja gue, sampai sekarang gue kan abis upgrade, gue upgrade ke M4 Pro. Dan sampai sekarang gue pakai yang M4 Pro pun ini sama. Ketika dia standby di meja gue, itu dia akan ngecas terus gitu. Colokan casannya tuh nempel aja. Gue nggak mau gitu. Dia udah penuh terus gue buka biar awet gitu kan, biar aman. Buat gue tuh bullshit lah gitu. Walaupun mungkin berpengaruh sebenarnya sama barang-barang lain. Makanya barang-barang gue dulu banyak cepet rusak juga gitu kan. Tapi palingnya di sini masih sangat-sangat performanya tuh nggak terganggu gitu. Masih sangat-sangat bagus gitu. Dan akhirnya ketika gue upgrade ke M4 Pro ini, gue tidak jual juga MacBook gue jadiin untuk laptopnya editor gue, dan performanya editor gue sebelumnya pakai ROG gitu kan, dan meningkat jauh gitu. Jadi menurut gue ini salah satu pembuktian juga. Karena kalau misalkan kita bilang cepet, lalu kualitasnya bagus, oke lah barang baru gitu kan, hal yang normal. Tapi ketika kita udah pakai bertahun-tahun dan ternyata ketika gue riset, gue pindah tangan, dia masih memberikan performa kayak waktu pertama gue beli, ya itu gila sebenarnya gitu. Itu adalah tanda dari sebuah produk yang berkualitas. Lalu alasan selanjutnya adalah soal ekosistem. Awalnya gue butuh learning curve juga ya, karena balik lagi gue itu dari Windows, gue butuh learning curve. Gue dulu sebel banget kenapa Apple tuh harus banget memanfaatkan cloud-nya yang namanya iCloud itu kan. Dan setelah gue gue sekarang udah cross device juga, gue pakai iPad, pakai iPhone, pakai MacBook, itu ternyata se-flawless itu experience-nya ketika kita pakai iCloud gitu. Jadi dokumen-dokumen penting gue tuh beberapa ya gue taruh iCloud, ketika gue keluar nggak bawa MacBook, nggak bawa iPad, gue bisa buka di iPhone gue. Gue lagi bawanya iPad gue, ya gue bisa kerjain di iPad gue gitu. Ketika semua file-file yang sifatnya dokumen-dokumen gue atau file-file yang mungkin nggak terlalu gede lah gitu ya, biar nggak terlalu berat, itu gue semuanya taruh di iCloud gitu. Dan itu sangat enak banget gitu ekosistemnya. Dan satu lagi, karena gue ada banyak iPad sekarang, iPad itu gue ada bikin videonya juga, kalian boleh cek, mungkin nanti kita kasih juga link videonya. Kita bisa extend display si MacBook ke iPad. Itu sesimpel itu gitu. Yang penting iPad-nya nyala, kita tinggal aktifin di sini, cari di menu display, extend to iPad, kita jadi punya multiple display gitu dengan iPad kita. Windows juga bisa, gue yakin bisa, kayak cloud-nya kalian bisa atur dengan OneDrive, dengan Google Drive gitu kan, sama extend ke tablet juga gue yakin bisa. Tapi biasanya ya itu, kalian harus setting dengan aplikasi-aplikasi third party gitu kan, atau kalian harus melakukan pengaturan-pengaturan sendiri yang agak ribet. Sedangkan di sini enggak gitu, semuanya flawless aja gitu, udah fitur bawaan udah tinggal pakai doang, udah segampang itu, peace of mind banget, dan fiturnya sangat membantu balik lagi di workflow gue gitu. Jadi menurut gue dari segi ekosistem udah nggak bisa dikalahin sama sekali. Jadi overall yang gue rasain, experience gue secara menyeluruh gitu ya, setelah bertahun-tahun nyobain untuk pakai Apple, pakai MacBook gitu ya, menurut gue overall bener-bener memuaskan. Dan gue bisa bilang kalau kita berbicara dari segi performa, ekosistem, dan juga usability, di tahun ini itu sama sekali nggak ada opsi yang bisa menandingi gitu, bahkan di harga yang sama. Gue merasa ini benar-benar superior banget dari segi penggunaan. Cuman gue sendiri justru berharap kalau misalkan dari Windows, dari brand-brand laptop lain, itu bisa memberikan gebrakan yang bisa mengancam si MacBook ini. Karena menurut gue begitu dia gapnya sejauh ini antara si MacBook dengan laptop-laptop Windows,
itu dia jadi nggak punya dorongan untuk berinovasi lagi. Gue tuh berharap laptop Windows tuh akan nyusul gitu kan dari segi teknologi, performanya dan lain sebagainya, biar si Apple ini tetap punya kompetisi yang mereka bisa sambil inovasi terus. Sehingga yang diuntungkan balik lagi adalah konsumennya. Tapi paling nggak di tahun ini pas video ini gue buat, gue merasa gapnya terlalu jauh gitu. Walaupun kita bisa lihat sih beberapa indikator-indikator kemungkinannya gitu ya, karena dari Intel juga mereka mulai develop prosesor-prosesor dengan ARM chipnya, lalu Snapdragon bikin prosesor untuk laptop juga dengan ARM arsitektur juga. Cuman ya memang implementasinya belum sebagus Apple. Tapi ya balik lagi, Apple karena mulai duluan dan udah bertahun-tahun. Nah, gue sih berharap sebenarnya bakal banyak persaingan yang memberikan rasa laptop seperti ini biar ya bisa berinovasi terus ke depannya. Tapi overall, ya gue bisa bilang ke kalian lah, ini sangat memuaskan. Kalaupun kalian belinya MacBook Pro M1 Pro gitu ya, harusnya harganya sekarang udah murah, atau mungkin kalian beli bekasnya, yang bekas orang pakai 3 tahun, 4 tahun kayak punya gue gitu kan, masih worth it sih gitu, karena masih sangat bisa menunjang kebutuhan produksi kita. Tapi ya paling itu aja sih sedikit beberapa alasan dari gua kenapa banyak memang pekerja di industri kreatif pakai MacBook sekarang, dan semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi juga buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian pengen sharing juga pengalaman kalian sendiri dengan MacBook kalian, boleh taruh semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.